Shalom Sobat Runa, kembali lagi di Padabes Bangun dan Bertumbuh Sekutu Tuhan. Kembali pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan untuk lebih dikuatkan lagi menjalani hari demi hari. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Puji syukur ya Allah untuk kembali Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan bangunkan kami untuk merenungkan firman Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas segala kasih karunia Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkatilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah kami semua boleh dikuatkan dan menjadi berkat dan juga memberitakan kabar sukacita kepada setiap orang melalui tutur kata dan tingkah laku kami. Terima kasih Allah, berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengar. Amin. Sobat Runa, untuk bahan Alkitab hari ini terambil dari kitab Ester, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9, yang menyatakan, pada hari itu juga, Raja Ahasuerus mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang, karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja
dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja, tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23. Dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia. 127 daerah. Kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Sedemikian jauh membaca firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Nah, Sobat Runa, seperti yang kita sudah baca dan beberapa hari yang lalu, pembahasan Ester ini tentang keuntungan yang didapatkan oleh orang Yahudi pada saat Raja Ahasiweros memerintah dan Ester dan Mordekai yang melawan musuhnya yaitu Haman. Pada pembacaan kitab ini menunjukkan bahwa Haman mendapatkan ganjaran yang sudah disiapkan untuk Mordekai dan Ester. Jadi Hamanlah yang dihukum atau yang digantung di tiang untuk disulangkan. Ini semua berbalik kepada Haman. Nah, kemudian harta dan semua kekayaan milik Haman dilimpahkan atau dikaruniakan oleh Raja Ahasiweros kepada Ester dan Mordekai. Harusnya dalam kondisi ini Ester dan Mordekai lega karena musuhnya sudah kalah. Tapi sebelumnya memang sudah ada perintah yang disebarkan kepada seluruh bangsa oleh Haman. Perintah itu dimateraikan oleh raja, yaitu untuk membunuh atau menghabisi orang-orang Yahudi. Nah, sampai pada saat itu Ester melanjutkan pengorbanannya atau melanjutkan juga usahanya untuk kemerdekaan, kebahagiaan bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi pada saat itu. Yaitu dia dengan memohon kepada Raja Ahasiweros untuk mencabut kembali atau membatalkan perintah tersebut yang untuk menghukum atau membunuh orang-orang Yahudi, karena memang raja saja sebetulnya yang bisa. Dan Ester memohon kepada Raja Ahasiweros, bersujud meminta pertolongannya untuk membatalkan surat perintah itu. Nah, karena ketulusan Ester, Raja Ahasiweros pun berkenan atas pembatalan dari surat perintah yang sudah disebarkan Haman kepada seluruh bangsa untuk membasmi atau membunuh orang-orang Yahudi. Nah, artinya dengan keadaan musuh yang sudah kalah, Ester merasa belum cukup. Ester masih harus melanjutkan sampai tuntas, sampai benar-benar bangsa atau orang-orang Yahudi pada saat itu terlepas dari kesengsaraan atau dari ancaman kematian. Sobat Runa, yang mau kita ambil, yang mau kita lihat, ketika Ester berserah kepada Tuhan, Ester memberikan segala sisa yang bisa dia lakukan atau perkenanan Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan yang bertindak atas usaha Ester kepada bangsa Yahudi, dan dia mendapatkannya. Poinnya adalah Tuhan gak pernah setengah-setengah untuk bertindak bagi kehidupan kita. Terlihat kepada Ester yang Tuhan lakukan, artinya kepada kita juga bisa terjadi. Banyak bangunan mangkrak, banyak tugas-tugas sekolah yang kita lakukan tidak sampai selesai. Banyak
hal-hal yang mungkin kita lakukan tidak sampai selesai, bantu orang tua, membersihkan rumah setengah-setengah, masih ada yang terlihat kotor. Tapi Tuhan nggak pernah setengah-setengah. Untuk itu Sobat Teruna, ketika kalian sudah mempercayakan kepada Tuhan dan kalian sudah melakukan yang kalian bisa lakukan, biarkanlah Tuhan melakukan bagiannya sampai tuntas. Jadi apapun yang kalian lakukan, ajaklah Tuhan untuk menyertai kalian, karena Tuhan gak pernah setengah-setengah. Kalian akan mendapatkannya. Apapun usaha, apapun keputusan, apapun tindakan, sertakanlah Tuhan. Maka tuntaslah segala pekerjaan yang kalian lakukan. Amin. Mari kita berdoa untuk renungan hari ini, Sobat Teruna. Kita berdoa. Puji syukur ya Allah, untuk hari ini kembali kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami yakin atas pertolongan dan penyertaan Tuhan membawa kami sampai tuntas dari setiap masalah, dari setiap pekerjaan ataupun tanggung jawab kami sebagai teruna, sebagai anak, sebagai umat Kristus. Biarlah kami melangkah keluar ke aktivitas kami bersama-sama dengan Tuhan yang menyertai Esther sampai tuntas untuk segala usaha dan perjuangannya. Terima kasih ya Bapak. Biarlah hari ini menjadi hari yang baik buat setiap kami, dan kami juga mampu membagikan kabar sukacita kepada setiap orang melalui tutur kata kami dan perbuatan kami. Terima kasih Allah. Biarlah doa ini Tuhan dengar dan Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan kami yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Kristus, kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Sobat Teruna sudah merenungkan firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.